Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Langsung dengan Pak Ketum dari IWPI ya, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, apa kabar nih Pak? Selalu semangat Mas Awan untuk menegakkan keadilan di dunia perpajakan, Mas. Oke, luar biasa Pak Rinto, semangat terus ya. Kali ini IWPI mau menyoroti mengenai apa nih Pak? Pemeriksaan pajak lagi nih Pak? Ya, betul Mas. Karena pemeriksaan pajak ini adalah bagi banyak wajib pajak ini horor Mas Awan. Oh ya, memang Kasihan horor. Mas Awan. Jadi harus kita buat santai aja itu Mas Awan. Hmm, Jadi ini kita ini Mas membuat konsep surat pernyataan dari Fiskus atau pemeriksa pajak Mas Awan hmm, agar mereka menyatakan bahwa setelah melakukan pemeriksaan pajak yang mana pemeriksaan pajak ini adalah data-datanya dari wajib pajak hmm, itu mereka harus mau membuat surat pernyataan di awal Mas berbarengan dengan fakta integritas yaitu hmm, untuk menyerahkan kertas kerja pemeriksaan hmm, dan atau rincian dasar koreksi. hmm, Karena ini yang sering menjadi perdebatan Mas Awan. Jadi hmm, kalau WP-nya ini tim administrasinya kuat dan rapi, itu Fiskus ngasih angka tembak-tembakan Mas Awan. Nah, hmm, angkanya sekian. Nah, dicek di Excel-nya itu Excel-nya mati Mas Awan. Nah, hmm, kita yang suruh membuktikan angka tersebut hmm. salah. Kalau kita nggak bisa membuktikan angka tersebut salah, berarti angkanya dia benar. Waduh, cilaka ini Mas. Oke. Ini pernyataan dari salah satu supervisor pemeriksa pajak itu Mas Awan. Hmm, Nah, ini surat pernyataannya modelnya seperti ini Mas. hmm, Ini formatnya nanti khusus anggota IWPI nanti kita share di hmm, websitenya IWPI Mas Awan. hmm, Nah ini surat pernyataan pemeriksa pajak nomor sekian-sekian Mas Awan ya. Jadi hmm. nanti ini nama, NIP, jabatan atau unit kerja. Ini saat pertama kali ketemu Fiskus Mas Awan ya, saat tanda tangan fakta integritas juga Mas Awan. Nah, Oke. dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka pemeriksaan pajak atas wajib pajak, nah, nama OP atau PT ya atau badan usaha, NPWP nomor sekian-sekian, saya selaku pemeriksa pajak dengan ini menyatakan komitmen untuk melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Ini memang sudah ada di Undang-Undang KUP dan PMK masalahnya. Memang pemeriksaan pajak ini harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Nah, ini Hmm, kenyataannya, walaupun Fiskus melanggar ini tidak ada sanksi hukumnya, masalah. hmm, Namanya akuntabel kan berarti dia bisa mempertanggungjawabkan angka ini dari mana. Teman-teman, hmm, pengalaman perusahaan saya sendiri dari Fiskus tidak bisa mempertanggungjawabkan angka tersebut Mas Awan dan kita disuruh membuktikan sebaliknya. Kita harus bisa membuktikan angkanya dia salah. Lah, hmm, kan ini data-data kita sudah serahkan ke mereka. Mereka membuat namanya KKP dan lain-lain. Nah, KKP-nya nggak mau hmm, dikasihkan ke kita Mas Awan. Katanya hmm, rahasia. Wah, ini. hmm, Nah, ini kan data-data dari kita Mas Awan. Gitu. hmm, Nah, terus ini Mas, selama proses pemeriksaan berlangsung, saya wajib menyusun dan menyerahkan kertas kerja pemeriksaan KKP dan atau rincian atas temuan pemeriksaan kepada wajib pajak pada saat proses pemeriksaan berlangsung. hmm, Yang kedua, penyerahan KKP dan atau rincian temuan tersebut merupakan bagian dari kewajiban pemeriksa pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak memperoleh kesempatan yang seimbang dalam memberikan tanggapan dan atau bukti tambahan. Apabila kewajiban untuk menyerahkan KKP dan atau rincian atas temuan tidak dilaksanakan, maka hal tersebut dapat mengakibatkan proses pemeriksaan dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP menjadi tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan tata cara pemeriksaan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jadi ini langsung yang membuat dari pemeriksa pajak masalah. Agar wajib pajak tidak dikerjain Mas Awan. Nanti disuruh nebak angka dari Fiskus. Waduh kasihan nanti Mas Awan wajib pajaknya malah bisnisnya nggak jalan. Akhirnya tidak bisa melakukan kewajiban perpajakannya lagi dengan baik dulu Mas Awan. Karena begitu dikerjain seperti ini Mas Awan itu pasti pusing Mas wajib pajaknya Mas. Karena biasanya angkanya ini sudah miliar atau puluhan miliar atau ratusan miliar Mas Awan. hmm. Hmm. Itu surat kan satu surat untuk satu pemeriksa atau satu surat empat-empatnya tanda tangan kan ada tiga pemeriksa biasanya tuh. Ya,
Ya, ini rencananya, ada ya kekurangan Mas Aman. Terima kasih masukannya Mas Aman. Nanti rencananya langsung ke empat-empatnya aja Mas Aman. Oh, Nah, berarti nah. sekalian dengan kepala kantor dong? Sama ini supervisor Mas. Nah, Oke. nah. Siap. Supervisor, ketua tim sama anggota. Nah, Oh, cukup itu aja lah Mas. Nanti nanti kan kita kan IWP sudah ada peraturan IWPI Mas bahwa nanti mereka hmm, harus menyerahkan KTP untuk hmm, mencocokkan kita dengan tanda pengenal itu Mas Awan. Jadi mereka kalau hmm, nanti melakukan pemeriksaan pajak yang di luar koridor peraturan undang-undangan, ini hmm, nanti bisa kita gugat sebagai anggota IWPI pribadi Mas Awan. Karena hmm, kan kita ini diperiksa kan kita harus menyerahkan ini itu, data kita kan terbuka Mas di mereka Mas. Padahal kita rakyat adalah pemilik hmm, kedaulatan Mas Awan. Cuman hmm, saat kita mau menggugat mereka, kita nggak tahu Mas orang ini siapa ya. Cuman tahu nama dan NIP. Akhirnya kita melakukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh oknum pemeriksa pajak ini ke kantor KPP Mas Awan. Akhirnya yang turun tim DJP dan tim Kemenq. Wah, dibela mati-matian Mas Awan. Dan Mas Awan tahu sendiri kalau Kementerian Sultan sudah turun tangan, semua lembaga hukum takut semua Mas Awan. hmm. Eh, Oke, luar biasa ya. Nanti kita tunggu Pak ya, versi finalnya menarik Ya, nih ya. Kalau bisa ya. di-download untuk kita semua supaya kalau ada pemeriksaan bisa kita sampaikan kepada tim pemeriksa Ya, juga. jadi nanti kalau pemeriksa pajak tidak mau menandatangan ini bersamaan dengan kita menandatangan fakta integritas Mas Awan, itu wajib pajak langsung menolak saja pemeriksaan. Nanti dibuatkan aja berita acara penolakan pemeriksaan dengan alasan bahwa fiskus takut untuk bekerja Hmm, secara, nanti kita balik Mas, itu kan ada Mas, secara objektif, transparan, akuntabel. hmm, Nah, hmm, dan takut menyerahkan rincian KKP-nya. Berarti ini nanti potensinya Mas Awan, dugaan kami angkanya angka tembak-tembakan, angka abal-abal. Dan hmm, kita tahu sendiri Mas, terjadi otoritarianisme di dunia perpajakan dari peraturan perpajakannya itu yang bikin adalah hmm, Kemenq. Bahkan kemarin Mas baru minggu lalu Mas ya menemukan ternyata rancangan peraturan Menteri Keuangan terkait pajak Mas Awan. Itu yang membuat hmm. Dirjen Pajak Mas Awan. Oh, jadi? Jadi RPMK terkait peraturan perpajakan itu yang membuat rancangannya adalah tim dari Dirjen Pajak Mas. Oh. Jadi kan nanti jadi PMK. PMK yang melaksanakan ya Dirjen Pajak Mas. Jadi kita kalah terus Mas Awan. Jadi Hmm, sama hmm, dengan presiden Mas Awan. Presiden ini kan adalah pelaksana undang-undang Mas Awan. Tapi presiden bisa mengusulkan pembentukan undang-undang. Jadi presiden membuat undang-undang yang menguntungkan atau memudahkan kinerjanya beliau sendiri Mas Awan. hmm, Jadi ini sama Mas modusnya di Konoha ini hampir sama Mas Awan. hmm, Jadi rancangan peraturan Menteri Keuangan terkait perpajakan dibuat oleh tim hukum dari Dirjen Pajak itu Mas Awan. hmm, Ya otomatis kan mereka kan bikinnya ya yang paling menguntungkan mereka Mas Awan. Di lapangan ada menemui, wah ini ada hmm, pajak smart, ada IBPI, wah ini kita buat terus saja peraturan yang kita biar hmm. biar terjepit Mas Awan. Oke, wah menarik nih ya. Oke Pak, kita nantikan formulirnya ya, kalau sudah ada bisa di-download, bisa biar kita sampaikan kepada tim pemeriksa. Oke, Oke Mas. baik makasih Pak Rinto, sampai jumpa, makasih Pak, luar Oke Mas, biasa. sama-sama Mas.